Oke brosis Gunners, balik lagi sama gue Aldo dari London Fans Media. Kali ini kita mau ngebahas line up preview Manchester City versus Arsenal yang bakal ditayangin hari Kamis malam tanggal 18 kalau gue nggak salah ya. Jam 2 kalau nggak salah startnya. Nah, ini sih line up belum tentu bener, ini cuma pendapat gue aja. Jadi gue pengen sharing ke lu semua. Menurut gue pendapat gue itu gimana line upnya Arsenal yang bakal tampil melawan City di Kamis malam nanti. Oke. Kalau misalnya kalian gak setuju nanti boleh cantumin aja line up menurut kalian yang bener kayak gimana, atau menurut kalian nih bang begini nih menurut gue nih. Nah, si ini nggak harusnya nggak main gitu. Jadi baik lagi ini hanya opini gitu kan, bisa salah bisa benar. Langsung aja untuk kiper udah jelas nggak ada lagi yang bisa gantiin posisinya Leno sebagai penjaga gawang nomor satunya Arsenal ya, karena passingnya udah lumayan baik, sweepingnya sih kalau Leno dia bisa apa sih ambil decision yang sangat tepat gitu waktu kita kan sering banget diserang balik pada saat transisi tuh. Di situ Leno menurut gua perannya sangat penting gitu karena dia yang ngecover bola-bola jauh dari midfield lawan gitu, karena selalu biasanya sih ada dua dua striker atau dua pemain depan yang digantung pada saat melawan Arsenal untuk ngehajar kita di transisi build up gitu. Udah jelas ya, ini Bernd Leno. Oke. Nah, untuk center back gua nomor satu ya, walaupun ini mungkin kontroversi, gua lebih suka David Luiz. Gak usah pakai Davidnya lah, Luiz aja. Nah, karena menurut gua dia semakin membaik performanya lawan ketika diurus sama Arteta gitu, dan distribusinya sangat-sangat membantu kita dalam proses build up gitu, karena kan nggak selamanya kita bisa main 1-2 gitu ya, atau build up dengan cara yang lambat gitu. Kadang-kadang dia bisa langsung ambil decision, kirim bola ke depan atau ke PP atau Aubameyang gitu. Itu biasanya jadi kunci. Kenapa sih Luis ini sangat penting buat Arsenal? Distribusi nomor satu dia. Oke. Untuk center back selanjutnya, di sini gue agak bingung ya, karena Pablo Mari mungkin udah kelihatan lumayan baik, tapi gue sendiri belum pernah ngeliat dia main. Di sini juga ada Mustafi, lalu ada Socrates. Gue sebenarnya pengen pilih Mustafi gitu karena akhir-akhir ini dia membaik gitu. Cuman mungkin untuk passion atau semangat spirit gitu kan, karena ini juga mempengaruhi semangat tim gitu kan ya, gue lebih suka Socrates gitu. Socrates, walaupun dia ya bisa dibilang sih nggak terlalu lambat di gerakannya ya, 11-12 lah sama Mustafi gitu. Tapi spiritnya Socrates ini mungkin bisa ngebantu Arsenal untuk menciptakan keajaiban gitu, karena ya udah jelas lah semua orang pasti mungkin bisa 70-30 ke Manchester City gitu. Tapi mungkin Socrates dengan spiritnya, dia juga ada 2 kali kalau nggak salah sebelum break dia bisa ngegolin gitu kan. Mudah-mudahan itu terjadi lagi. Jadi gue pilih Socrates. Oke. Socrates atau Papa ya? Papa. Socrates saja. Untuk right back di sini sebenarnya ada beberapa pilihan ya, karena sekarang kita ada 2 right back yang asli, yaitu Bellerin dan Suarez. Suarez tentu saja dia belum pernah main di Arsenal, pernah main buat Arsenal gitu, karena dia pas datang cedera yang cukup panjang gitu. Dan kalau dilihat dia beberapa kali main untuk Southampton sih, dia nggak buruk gitu, solid gitu, bagus menurut gua. Cuman untuk sekarang juga harusnya sih gue lebih condong ke arah Bellerin gitu, karena Bellerin punya speed, dia bisa ngedrive, dan untuk dijadikan inverted fullback gitu yang sering Arteta mainkan gitu, kayaknya Bellerin lebih cocok gitu, karena dia bisa masuk mungkin nanti ke
half space-nya antara karena yang kemarin lawan ini ya Charlton ya, dia kan bisa ngedrive itu dari tengah. Itu kan karena dia posisinya inverted gitu pas lagi nyerang kan, permainannya si Arteta gitu. Jadi mungkin itu bisa ngebantu, dan dia harusnya sih merasa terpressure gitu dengan kondisinya sekarang gitu, karena Suarez sudah ada, terus Maitland Niles juga uh, fisiknya nggak cedera gitu, maksudnya pemainnya ready gitu, dan pemain-pemain muda itu kan sebenarnya hungry gitu, atau lapar gitu akan kesempatan gitu. Gue rasa jadi tekanan sebenarnya ada di Bellerin karena ini kan back kanan utamanya Arsenal gitu. Jadi gue percaya pada Hector. Kita tulis Hector aja lah. Hector, nice. Oke, nah ini untuk left back ini yang juga sangat-sangat pusing menurut gue, karena kita punya 3 left back sekarang. Kolasinac, yang which is sebenarnya defensifnya juga, defensive atributnya nggak terlalu bagus ya kalau bisa dibilang. Yang paling sulit adalah Tierney, karena dia left back asli, dia punya crossing yang sangat bagus gitu. Beberapa kali kita dapat gol dari Tierney walaupun dia cedera panjang dan masih minim banget jam main untuk Arsenal gitu. Tapi ada satu yang menurut gue bisa diperhitungkan gitu, karena dia menyesuaikan sama skuadnya atau gaya permainan yang Arteta mainkan gitu ya. Saka gitu, Bukayo Saka. Dan gue di sini agak bingung, jujur aja gue bingung. Cuman gue rasa untuk kondisi sekarang ya, Saka itu jadi pilihan utama. Mohon maaf nih untuk Tierney ya, karena sebenarnya gue suka banget sama Tierney, cuman mungkin untuk kali ini karena dia juga baru sembuh dari cedera, dia juga minim jam bermain, dan Saka ini cocok banget untuk overlap ke depan gitu. Jadi gue bilang Saka. Pusing bro. Tough decision. Oke, untuk 2 DM atau defensive midfield, di sini gua pilih Granit Xhaka, karena dia punya pengalaman dan untuk passing memecah pressing lawan kan biasanya high pressing nih kalau Manchester City, dan untuk one to passnya sih gue rasa Saka benar-benar udah paham lah gaya teman-temannya di Arsenal gitu. Terutama sebenarnya Saka itu cocok banget sama Ozil gitu menurut gue gitu, karena ya dia pinter lah sama-sama nyari space-nya gitu. Cuman Saka udah jauh membaik lah dibandingin yang zamannya Unai gitu. Jadi sekali lagi dia punya pengalaman dan dia cocok sama inverted fullbacknya Arteta, jadi gue pilih Saka. No question asked. Ini agak bingung. Ini yang agak bingung. Jujur aja ini yang agak membingungkan. Di sini sebenarnya gue suka Guendouzi, cuman Guendouzi mungkin bukan pilihan yang tepat untuk lawan City. Gue nggak bisa pilih Ceballos karena gue sangat suka permainan Ceballos gitu, cuman gue lebih cenderung ke Torreira di sini karena dia yang nge-shielding 2 back di belakangnya dia gitu, dan untuk defensifnya Torreira menurut gue one of the best lah defensive midfield gitu punya Arsenal gitu. Jadi gue di sini Torreira. Oke. Begini gak sih ini namanya dia? Coba bentar ya. Gue agak lupa. R-nya 2 apa gimana ya? Torreira R-nya 2 benar. Torreira, oke. Nah, ini juga yang sangat membingungkan gitu, karena kita tahu pilihan utamanya Arteta udah pasti Ozil. Cuman dengan kondisinya lawannya Manchester City yang lini tengahnya juga nggak nanggung-nanggung gitu, gue juga masih sebenarnya gue suka Ozil di zamannya Arteta, gue suka banget dia kayak menemukan lah sedikit-sedikit kembali formnya dia gitu.
Cuman dengan kondisi lawannya itu City yang benar-benar tempur stamina gitu menurut gua. Jadi menurut gua ini stamina adalah kunci sama passion lah. Udah nggak ada yang lain gitu. Karena taktikal juga ya Arteta belajar dari Pep gitu. Dia kan udah pasti nge-tweak gitu kan strategi yang sama tapi di-tweak sama dia gitu. Dan gue rasa Ozil sebenarnya bukan pilihan yang tepat, tapi secara passing dia nggak ada duanya gitu. Tapi gue mungkin di sini cenderung pilih Ceballos, sorry. Karena dia lebih energik, udah jelas. Dia juga nggak kalah sih dari sisi passing sama Ozil gitu. Dan untuk sekarang-sekarang ini kita bisa bilang dia hungry ya kan, atau lapar kesempatan gitu kan, dia mau unjuk gigi lah sebelum dia balik ke Madrid gitu. Gua rasa motivasinya sangat-sangat tinggi di akhir-akhir musim ini gitu. Jadi untuk sekarang mungkin gua pilih Ceballos dulu. Oke. Sebelah kiri udah jelas, jangan dipertanyakan lagi, nggak usah ngomong apa-apa, Auba. Sebelah kanan gua percaya sama PP. Ini gua yakin lah KZ. Laka kenapa gue pilih Laka? Karena ya dia 2 gol kemarin di lawan Charlton kalau nggak salah ya. Dan sebelumnya dia golin juga kayaknya deh. Dan gue rasa confidence levelnya Lacazette lagi tinggi gitu. Jadi ya udah pilihan nomor 1 lah buat Arsenal untuk sekarang ini. Nah, seperti ini mungkin gue jelasin sedikit gaya serangnya Arsenal juga ya. Karena kan mungkin teman-teman juga udah pada tahu gitu ya. Cuman gue coba breakdown cara Arteta nge-build up permainan Arsenal gitu ya. Jadi pada saat in possession biasanya nih ya, karena gue jujur nggak apa sih nonton Arsenal juga sebenarnya sering, cuman nggak seluruh pertandingan gue tonton juga gitu. Gini, metode serangannya adalah Saka ini dia akan maju overlap sebagai left wing. Ini yang terjadi selama ini. Dan Granit Xhaka akan menjadi inverted fullback atau jadi temporary left back sementara gitu ya. Seperti ini nih. Dan PP dia akan jadi right wing seperti biasa. Dan 2 orang di sini biasanya Ozil ya, bukan Ceballos ya. Ozil sama Auba dia bahkan menyerang dari half spacesnya ini nih. Jadi di lini belakangnya itu yang back 4-nya si musuh biasanya kan ada 4 back tuh. Itu merasa ke overload gitu. Nggak cuma di situ aja overload dari sisi jumlah ya, karena dia 4 lawan 5 gitu kan. Nah, City juga nggak bodoh tentu saja. Dia juga udah apa sih? Ya gurunya Arteta lah si Pep. Nah, Torreira dia bakal nge-shielding tetap. Lalu Hector Bellerin akan jadi inverted fullback gitu. Inverted fullback kalau nggak salah namanya. Nah, ini akan menjadi gaya serangnya si Arsenal. Gitu. Nah, yang seperti lawan Charlton kan kita lihat Bellerin bisa ngedrive dari tengah kan sampai ke hampir ke kotak penalti lah, dan dia bisa kasih assist gitu. Nah, inilah yang bakal jadi metode serang Arsenal yang paling sering dipakai sama Arteta gitu. Makanya Saka kita bisa lihat walaupun dia fullback, dia pasti naik sampai ke depan sini. Auba bakal masuk dari apa sih half spaces ini gitu kan. Dan si Ozil juga bebas sih, dia kadang dia ada di sini untuk ngebantu proses build up-nya, kadang dia juga bantu serang gitu. Makanya dia sering banget komunikasi sama PP, bukan komunikasi sih, apa sih namanya, sering banget kontak sama PP karena dia sebenarnya satu line gitu kan. Gini, inilah yang bikin overload gitu dari sisi orang gitu, atau jumlah pemain gitu, karena 4 back ngelawan 5 orang lini depannya Arsenal gitu. Ya serunya sih seperti yang beberapa mungkin yang terakhir Arsenal versus City di Emirates itu yang si
Kevin De Bruyne bilang gitu, back apa namanya, front three-nya Arsenal nggak ngejagain, ngebantu ngejagain lini tengahnya gitu. Nah, itu yang bakal jadi kuncinya si lini tengahnya Manchester City untuk ngecover dua orang ini nih, ya kan? Pasti si mungkin Rodrigo atau Ilkay Gundogan gitu kan, dua orang ini yang bakal ngecover si Auba sama Ceballos. Jadi tidak terjadi overload di sini gitu. Sementara City kalau proses nyerangnya mungkin bisa lebih dikatakan full gitu karena dia untuk proses build up ini jadi ngomongin City ya, tapi nggak apa-apa lah. Proses build upnya dia lebih lebih dinamis gitu karena lu nggak ngandelin satu orang, misalkan Rodrigo, Fernandinho ataupun David Silva, Kevin De Bruyne. Mereka nggak selalu mengandalkan satu orang, mereka itu dinamis gitu, mainnya udah oke banget lah. Mungkin bisa dibilang tim dengan proses build up terbaik di Eropa sekarang itu Manchester City gitu. Nah dia kalau Manchester City itu mainnya 2 back. Nah dia sampai kayak gini nih dia. Nah untuk tahun ini kipernya mereka itu ngebantu proses build up gitu. Jadi pada saat di press dia bisa, karena kan biasanya ada 2 penyerang nih yang menutup ini. Nah, dia bisa langsung ke tengah gitu. Ini kalau City metode serangnya mirip-mirip sih sama Arsenal, cuman Arsenal mungkin beda apa sih, kualitas pemain bertahan ya, karena dia bisa pede dengan dua back aja gitu kan. Kalau kita kan masih ninggalin 3 back nih. Biasanya kan ini nih yang jadi back three kan. Dan ini biasanya satu orang shielding, satu orang bantu nyerang. Auba sama Ozil ini masuk dari half spaces atau mungkin bisa Laka yang turun gitu kan untuk ngejemput bola, dan Saka sama Pepe udah jelas dia nge-overloadin bagian bagian sayapnya musuh gitu, karena kan backnya di sini full back bisa dia nge-cover si Auba, bisa dia tetap nge-cover Saka gitu, dan pasti ini ketarik juga kan wing back yang sebelah sini gitu untuk cover Ceballos gitu. Jadi banyak banget kesempatan serang dari metode overload kayak gini gitu. Oke, mungkin segitu aja. Jadi line up perkiraan gue adalah, gue turunin lagi ya. ini seperti ini. Formasinya 4-2-3-1. Sini Auba. Seperti ini kira-kira. Nah, segitu aja dulu dari gua. Kalau lu setuju sama line up ini, silakan likes. Tapi kalau lu merasa enggak begini Bang Arsenal, mungkin besok yang diturunin adalah Ozil tetap gitu ya. Silakan komen atau kasih masukan, karena masukan kalian itu mungkin ngebantu gua untuk nge-create konten-konten selanjutnya gitu. Mungkin segini dulu. Likes, share sama subscribe channel ini kalau lu suka sama kontennya. See you next time, bro. Sis, ciao dulu, bye.